love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3092, Elder Destiny, izinkan saya membantu Anda. Penjaga suci keempat berbicara dengan cepat ketika dia tiba di sisi Hades. Menempatkan dirinya di hadapan Iwan bersama-sama, mereka pun membentuk trio yang mengancam. Baiklah, dengan dukungan dari penjaga suci keempat, Hades merasa sedikit lega. Meskipun dia tahu kekuatan Iwan tak terduga, dia tidak pernah benar-benar melawannya sebelumnya dan tidak yakin dengan kemampuan Iwan yang sebenarnya. Sekarang Iwan menolak untuk membiarkannya melarikan diri. Tidak ada pilihan untuk duduk diam atau menyerah. Dia harus bertarung dengan semua yang dimilikinya, siap untuk berbenturan dengan Iwan saat itu juga. Dengan gabungan kekuatan dirinya dan penjaga suci keempat, mereka mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan Iwan atau menciptakan keajaiban. Orang bodoh yang tidak tahu tempatnya, kalian berdua, datanglah padaku bersama-sama. Itu akan menyelamatkanku dari masalah. Iwan mencibir menunjuk ke arah Hades dan penjaga suci keempat dengan tatapan menghina di matanya. Arogansi seperti itu dari seorang anak kecil. Nah, karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Ambil ini. Penjaga suci keempat yang marah dengan kesombongan Iwan tidak bisa lagi menahan diri. Seperti Tuan Mika, dia juga ragu seorang semuda Iwan bisa mencapai tahap puncak yang munah. Tampaknya mustahil. Tentu saja, dia tidak takut pada Iwan seperti halnya Hades. Dia pun menyerang lebih dulu. Telapak tangannya menyapu dengan kekuatan yang sangat besar. Menyerang Iwan dengan kekuatan yang sepertinya menelan langit dan bumi, bertujuan untuk melumpuhkan Iwan dalam satu pukulan dan mencegah Hades diintimidasi oleh seorang pemuda belaka. Nah, bersiaplah untuk mati. Melihat penjaga suci keempat memimpin, Hades merasakan gelombang kepercayaan diri. Ketakutannya pada Iwan berkurang secara signifikan. Dia pun bergerak cepat, muncul di belakang Iwan dalam sekejap. Dengan serangan kuat dari telapak tangannya, dia bertujuan menyerang Iwan dari belakang. Berkoordinasi sempurna dengan serangan frontal oleh penjaga suci keempat. Bahkan, jika Iwan memiliki teknik pedang yang tidak ada duanya, mustahil baginya untuk menangkis penjaga suci keempat dan Hades secara bersamaan. Trik kecil seperti itu, berani pamer. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, Iwan mencibir. Menghadapi serangan gabungan dari Hades dan penjaga keempat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dengan gerakan cepat, dia melancarkan serangan ganas ke arah penjaga suci keempat. Telapak tangannya membawa kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia mengacungkan jarinya, mengeksekusi teknik kelas bumi tingkat menengah. Penjarahan bumi menyalurkan serangan yang tajam dan mematikan. Energinya berhadapan terhadap serangan Hades dari belakang. Tidak bagus, Tuan Gusnadi terlalu ceroboh. Menyaksikan Iwan mengambil inisiatif, Karto dan Hauser merasa khawatir. Setelah mengetahui Iwan mengalahkan Raja Iblis, mereka memiliki firasat samar bahwa kultivasi Iwan mungkin telah mencapai tahap puncak yang munah. Namun Hades dan penjaga suci keempat bukanlah orang yang lemah. Terutama Hades yang merupakan salah satu petarung tingkat atas yang munah dan mungkin tidak akan kalah dari Iwan dalam hal kekuatan. Sekarang, Iwan menghadapi Hades dan penjaga suci keempat secara bersamaan, membagi perhatiannya untuk terlibat dalam bentrokan kekuatan secara langsung. Tampaknya ini terlalu sembrono. Mereka khawatir Iwan tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan Hades dan penjaga suci keempat yang menyebabkan kejatuhannya.
orang bodoh yang tidak tahu tempatnya, sangat kontras dengan kekhawatiran Karto dan yang lainnya. Tuan Mika mencibir dengan dingin, memandang Iwan seolah-olah dia adalah seorang badut. Karena usia Iwan yang masih muda, Tuan Mika tidak percaya bahwa kultivasi Iwan telah mencapai tahap puncak yang munah. Menghadapi serangan terkoordinasi dari dua ahli tingkat atas seperti Hades dan penjaga suci keempat, Iwan tidak menghindari serangan tajam atau mengelak. Sebaliknya, Iwan memilih untuk menghadapi kedua lawannya secara langsung, dan sepertinya dia memiliki keinginan untuk mati. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, Hades dan penjaga suci keempat tidak diragukan lagi akan mengalahkan Iwan. Tidak ada kemungkinan hasil lain. Namun kenyataan seringkali bertentangan dengan ekspektasi dengan cara yang keras. Sesaat kemudian, sebelum cibiran Tuan Mika sempat memudar, pemandangan menakjubkan terjadi di hadapan dia dan kelompok Karto, membuat mereka semua terkejut.